Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam teman-teman PPG Prajabatan Gelombang 1 semua di tahun 2022. Perkenalkan, saya Artoni Yahya dari bidang studi fisika PPG ULM Universitas Labung Mangkurat, Kalimantan Selatan. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan demonstrasi kontekstual dengan judul kontekstualisasi pendidikan yang berpihak dan memerdekakan peserta didik dalam pendidikan abad ke-21 untuk memenuhi tugas filosofi pendidikan Indonesia pada topik 5 yakni tentang telaah praktik baik pendidikan yang memerdekakan. Oke, saya selanjut saja langsung ke slide. Nah, apa sih pendidikan yang berpihak pada peserta didik? Nah, yakni suatu pembelajaran yang bisa menyesuaikan kebutuhan belajar dan karakteristik peserta didik dan tidak memaksakan mereka mengikuti kehendak guru dalam membangun pengetahuan dan keterampilan. Nah, contohnya adalah penerapannya pembelajaran yang berpihak pada peserta didik, salah satunya dengan memberikan kesempatan siswa untuk mengemukakan pendapat, kemudian memberi kebebasan membangun sendiri pengetahuannya, tidak selalu mengikuti keinginan guru dan siswa diberikan kebebasan untuk memahami pelajaran sesuai dengan caranya. Nah, jadi dalam penerapannya, guru sebagai fasilitator dan guru juga memberikan model-model pembelajaran yang mengarahkan siswa untuk menemukan solusi dari masalah dan membangun pengetahuannya sendiri tanpa harus guru yang bersusah payah untuk menjelaskan kepada peserta didik secara terus-menerus. Oke. Nah, selanjutnya pendidikan yang memerdekakan. Apa sih yang dimaksud dengan pendidikan memerdekakan? Nah, jadi pendidikan yang memerdekakan itu pertama kali diutarakan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia, di mana beliau mengatakan bahwa pendidikan yang memerdekakan itu adalah suatu proses pendidikan yang meletakkan unsur kebebasan anak didik untuk mengatur dirinya sendiri, bertumbuh dan berkembang menurut kodratnya secara lahir dan batinnya. Artinya tidak ada istilah memaksakan kehendak oleh satuan pendidikan atau pendidik untuk mereka berkembang dan bertumbuh. Jadi mereka secara lahiriah dan batiniah mengalir sendiri tapi tetap mengikuti alurnya gitu. Jadi guru jangan sampai membiarkan saja tanpa mengarahkan. Jadi poinnya di sini pendidikan yang memerdekakan adalah guru sebagai fasilitator dan sekolah sebagai penghubung anak untuk mengenal dunia nyata, untuk mengembangkan potensi dirinya. Nah, prinsip yang memerdekakan seperti apa sih? Pendidikan memerdekakan proses pendidikan yang menuntut murid di dalam mereka mengemban potensi-potensi positif yang ada, yang dilandasi dari kebebasan di dalam mengeksplorasi potensi-potensi tersebut, bebas dari berbagai tekanan, baik tekanan dari dalam diri individu murid tersebut maupun dari dalam luar diri. Namun meskipun demikian, pendidikan yang memerdekakan ini harus dilandasi dari prinsip sistem Among. Nah, kita harus ketahui bahwa tidak ada istilah penekanan ya dari guru ke murid pada pendidikan memerdekakan. Artinya tidak ada istilah PR yang membebankan peserta didik sehingga membuat dia kaku dan tidak berkembang. Nah, maka dalam pendidikan memerdekakan diusahakan jangan sampai ada tugas sekolah yang dibawa ke rumah. Selesaikan di sekolah itu juga dan usahakan siswa bisa merdeka dengan apa yang caranya sendiri dalam memperoleh pengetahuan. Yang dimaksud dengan sistem Among di sini yakni memiliki dua prinsip utama, yakni menghargai kodrat alamiah anak dasar kemerdekaan serta berasaskan kekeluargaan untuk menyokong tumbuh kembang anak lahir dan batin tanpa perintah dan paksaan namun dengan tuntunan. Jadi pada sistem Among guru diarahkan untuk menuntut ya. Menuntun bukan memerintah. Kalau menuntun arahnya lebih ke humanisme. Tapi kalau memerintah itu layaknya seperti bos dan bawahannya. Nah, di mana itu ada paksaan, sedangkan tuntunan itu lebih ke humanisme mengalir namun tetap diarahkan agar tidak berbelok ke mana berhaluan dari arah dan tujuannya. Nah, jadi
Dalam sistem omong ini juga di prinsip pendidikan yang merdekakan, yang menentukan tujuan pembelajaran adalah murid itu sendiri. Jadi murid yang berupaya untuk menentukan tujuannya, visi misinya dalam belajar, dan dia juga yang ingin mencapai misi tersebut, dan guru sebagai pengarah dari menjalankan misi tersebut. Selanjutnya, praktik baik pendidikan yang berpihak kepada peserta didik dan memerdekakannya di abad 21 seperti sekarang ini ya. Nah, yang pertama adalah pembelajaran yang diterapkan berdasarkan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Nah, dalam artian itu banyak sekali peserta didik dengan latar belakang yang berbeda, yang beragam dari suku etnik ya, maupun dari kultural, kemudian dari kebutuhan belajar juga berbeda-beda. Ada yang visual, audio, dan kinestetik, dan read and write. Jadi guru harus mengupayakan mengakomodir semua gaya belajar tersebut. Nah, kemudian guru tidak memaksakan diri dalam menggunakan metode pembelajaran yang diinginkan, namun memberikan warna pembelajaran yang sesuai dengan mereka yang inginkan. Artinya guru di sini berperan sebagai fasilitator yang memberikan warna dalam pembelajaran yang peserta didik inginkan. Seperti apa mereka ingin mengembangkan poin atau materi yang ingin yang disampaikan, yang ditentukan oleh guru gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, pemberian keleluasaan kepada peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Jadi diusahakan dalam pembelajaran selalu student center ya. Jadi jangan sampai teacher center. Nah, kemudian yang keempat, pemberian keleluasaan kepada peserta didik untuk ikut dalam menentukan tujuan pembelajaran, metode evaluasi, dan proses refleksi pembelajaran. Artinya dari awal, dari menentukan tujuan, kecuali topik ya. Kalau topik mungkin guru memberikan satu topik, kemudian siswa sendiri yang menentukan tujuan pembelajarannya seperti apa. Nah, selanjutnya dari metode apa, mau ceramah, mau diskusi, mau demonstrasi, sampai ke evaluasi penilaian. Nah, jadi mau dinilai seperti apa, mau unjuk diri, atau mau bikin poster, atau mau bikin karikatur dan sebagainya. Dan kemudian refleksi juga bersama-sama. Jadi apa sih yang kurang dalam pembelajaran hari ini? Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang kelima, lingkungan belajar yang mendukung inovasi dan kreativitas peserta didik. Nah, lingkungan belajar ini juga harus didukung oleh pihak sekolah. Nah, di mana pihak sekolah dan guru juga memberikan lingkungan yang bisa mendukung mereka untuk berinovasi dan berkreativitas. Jadi, usahakan sudah ada fasilitas yang memadai untuk mendukung pembelajaran yang memerdekakan ini. Nah, kemudian yang keenam, prinsip sekolah sebagai penghubung dan fasilitator bagi dunia nyata peserta didik. Artinya sekolah menginginkan kemerdekaan dalam belajar, maka dari itu guru sebagai fasilitator, sekolah juga sama sebagai fasilitator, tidak ada penekanan, tidak ada tekanan kepada peserta didik dan paksaan. Kemudian juga harapannya peserta didik mampu mengenal dunia luarnya melalui sekolah. Jadi sekolah sebagai penghubungnya. Karena kita tahu sendiri bahwa kalau peserta didik langsung mengenal dunia luar secara langsung, itu akan berbeda dengan sekolah mengenalkan. Nah, seperti itu. Nah, ya, tantangan dalam menjalankan praktik pendidikan yang berpihak kepada peserta didik dan memerdekakan pada pendidikan abad ke-21 ini. Apa sih tantangan yang ditemui ketika menjalankan praktik baik ini? Yang pertama adalah pendidik merasa bahwa melakukan hal yang baru di luar dari kebiasaan terkait pengajaran adalah sesuatu yang cukup memberatkan. Nah, ini yang paling penting, karena pendidik sebagai motor penggerak dalam pendidikan yang berpihak dan memerdekakan ini harus paham betul tentang makna, konsep, prinsip dari pendidikan yang memerdekakan, serta harus mau belajar, jadi pembelajar sepanjang hayat. Nah, kemudian yang kedua, peserta didik tidak terbiasa untuk dalam menentukan tujuan pembelajaran, tidak terbiasa berpikir kritis, serta tidak biasa menyuarakan pendapat pribadi mereka. Nah, disinilah guru harus bisa membuka open mindset mereka dari yang sebelumnya adalah disuapi dari guru yang sebelumnya menjadi pembelajaran yang mandiri dan kreatif. Nah, serta mampu bisa mengarahkan peserta didik untuk
menyuarakan pendapatnya sendiri. Nah, yang ketiga, tuntutan perubahan zaman yang sangat pesat memaksa peserta didik harus belajar secara mandiri. Nah, ini yang paling penting karena sering berkembangnya zaman, jika peserta didik masih disuapi dengan pendidik ya, guru, maka tidak akan ada tercipta kemandirian belajar. Maka dari itu, guru harus memberikan kesadaran, harus memberikan model pembelajaran yang mampu menggunakan teknologi yang peserta didik pakai untuk mencari pengetahuan dan keterampilan untuk membangun potensi dan bakat mereka. Nah, yang keempat, kurangnya pemahaman masyarakat dan orang tua tentang tujuan dari pendidikan yang sebenarnya. Jadi pendidikan yang sebenarnya adalah bagaimana peserta didik mampu mengaplikasikan ilmu-ilmu ya, pengetahuan dan keterampilan kompetensi yang dia dapat ketika di sekolah bisa terjun langsung ke masyarakat nantinya. Nah, seperti itu. Jadi perlu diberikan pemahaman. Mungkin solusinya adalah dengan cara diberikan parenting secara berkala kepada orang tua. Nah, kemudian yang kelima, sekolah kurang memfasilitasi terkait pendidikan yang memerdekakan dan terlalu kaku terhadap perubahan pendidikan yang berpihak ke peserta didik yang sesuai dengan perkembangan zaman juga. Nah, jadi poinnya adalah sekolah. Jadi tidak hanya pendidik, sekolah juga harus mendukung upaya-upaya untuk menjalankan praktik pendidikan ini, pendidikan yang berpihak dan memerdekakan, dengan cara memfasilitasi, memberi anggaran, mengadakan sarana prasarana guna tidak ada tidak ada fasilitas untuk mengembangkan mereka menjadi peserta didik yang unggul serta merdeka dalam belajar. Contohnya adalah misalkan menyediakan proyektor, kemudian menyediakan lahan atau menyediakan suatu lapangan untuk mereka bisa bereksplorasi, kemudian menyediakan penghubung dengan kegiatan-kegiatan atau komunitas-komunitas di luar seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.